Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Nabila dari kelas TRI 2C. Di sini saya akan membahas tentang lab 3, yaitu tentang penggunaan Wireshark untuk melihat lalu lintas jaringan. Oke, kita ke soal terlebih dahulu. Di soal ini ada sekitar 6 pertanyaan, kita akan membahasnya satu persatu. Jadi ini adalah apa yang akan kita isi dan serahkan sebagai tugas kali ini untuk tugas lab 3.7.10. Jadi, sebelum lanjut ke tugas itu, kita harus menginstal Wireshark terlebih dahulu. Setelah itu kita akan memilih jaringan antarmuka yang ingin kita tangkap, lalu lintasnya. Jadi, kita ini kembali ke soal terlebih dahulu. Ini kita kembali ke soal terlebih dahulu ya. Eh, Di sini kita baca capture background scanner. Oke. Kini di sini kita diperintahkan atau dianjurkan untuk mempunyai satu PC atau laptop yang akan kita gunakan untuk mengerjakan perintah ini itu yang terhubung dengan internet. Addition PCL network line with okay. Instruction. Okay. Oke, di sini sebelum lanjut, di sini pasti ada yang berpikiran apa sih Wireshark itu? Oke. Wireshark adalah penganalisisan protokol perangkat lunak atau paket sniper yang digunakan untuk pemecahan masalah. Untuk pemecahan masalah itu kita pemecahan masalah jaringan, analisis pengembangan perangkat lunak dan protokol seperti yang kita lakukan di sini. Jadi kita akan menggunakan atau melihat secara detail apa yang terjadi pada saat membuat permintaan ping dan bagaimana data ini ditransfer antar jaringan saat aliran data bergerak maju mundur melalui jaringan sniper, menangkap setiap unit data protokol atau PDU dan dapat mendekode dan menganalisis konten sesuai dengan RCF yang sesuai dengan spesifik lainnya. Oke, untuk part pertama, di sini kita akan menganalisis local ICMP data in Wireshark. Oke. Pertama. Jadi hal pertama yang kita lakukan itu kita akan melihat alamat IP lokal kita atau alamat IP pribadi, dan saat mengerjakan ini kita jangan khawatir jika kita membagikan dokumen informasi ini dengan orang lain, itu tidak apa-apa karena semua ini internal. Oke, kita ke CMD terlebih dahulu. Oke, ke CMD. Kita sini untuk melakukan perintah pertama. Ini saja. Oke, di step pertama ini kita disuruh if config all, ya, if config tahu all. Jadi, if config ini digunakan untuk mengumpulkan semua detail jaringan internal dan pribadi. Sini kita akan lihat ya. Di dalam if config ini, di sini nih mengumpulkan secara detail jaringan internet dan kabel pribadi saya yang akan melihat adaptor dan kabel saya karena laptop yang saya gunakan ini dia ini terhubung ke jaringan dan kabel. Nah, jadi kita akan lihat.
Kita akan lihat yang ini, karena saya menggunakan wireless LAN adapter WiFi, ini adalah IP, kita cari IP address-nya dulu, IP address laptop, to stay. Nah, ini IP address-nya atau IPv4 address, ini IP yang akan kita gunakan. Kita akan catat di notepad ya. Kita taruh sini notepadnya. Baik, kita catat saja IPv4 address 192, ini IP saya 192.168.2424. Oke. Selanjutnya kita akan mencatat MAC address-nya. MAC address-nya itu atau physical address. Oke. Selanjutnya kita akan catat default gateway. Kita akan catat default juga. Default. Oke. Selanjutnya kita akan ke Wireshark. Kita akan buka Wireshark. Oke. Lokal tetap lihat di sini lalu lintas jaringannya. Di sini dia akan menangkap banyak paket acak yang terjadi jaringan rumah memiliki semua jenis informasi yang diedarkan. Jadi akan saya lakukan pertama adalah masuk ke filter. Kita sebelum ke filter kita lihat dulu. Ini adalah lalu lintas jaringannya seperti apa. Cuma ada 2. Ini tidak no address. Dia no address. Dia kenapa ini? Karena dia tidak ada addressnya. Dengan yang berjalan ini dia ada addressnya. Kita ke sini. Klik 2 kali. Nah, oke, di sini dia menampilkan lalu lintas jaringan atau semua jenis informasi jaringan. Di sini. Oke. Selanjutnya di sini saya akan mencari ICMP. Maaf atas gangguan. Ini kita akan mencari ICMP. Kita cari di sini ICMP. ICMP. Nah, layarnya putih. Di sini akan muncul layar putih. Nah, di sini akan muncul layar putih atau kosong. Seperti ini, jangan panik atau berpikir apakah data yang tadi terhapus. Di sini kita hanya terjadi masalah penangkapan. Kita hanya di sini kita memfilter tampilan jika kita keluar dari filter
Ini, tampilan ini akan, berada di 1.200 paket. Coba kita akan melanjutkan memfilter ulang. Coba kita akan next dulu. Nah, di sini dia sudah, eee, di sini dia sudah, menampilkan atau menangkap latar belakang coba, setelah ini saya akan memfilter ulang dengan ICMP. Sangat penting bahwa semua kita melakukan saat kita mengetik ICMP itu kita sangat penting bahwa semua huruf kecil itu harus, bahwa ICMP itu harus menggunakan huruf kecil semua. Jika kita menggunakan huruf besar, itu dia akan merah atau tidak akan berubah sama sekali atau tidak akan berjalan atau tidak akan keluar layar putih seperti tadi. Coba kita coba ya, ICMP. Nah, jika kita menggunakan, huruf besar semua, dia tidak akan hijau atau tidak akan bisa di-running. Jadi kita harus menggunakan huruf kecil semua. ICMP ini perlu diperhatikan. Sudah. Setelah memfilter ini, kita akan kembali ke soal. Melihat bagian B. Sorry. Oke. Di sini kita keluar saja. Oke. Ntar ada kendala sedikit. Kita close saja dulu semua. Oke, kita close dulu. Kita bisa gunakan seperti ini. Ini bisa digeser. Bisa. Oke. Kita akan melihat soal yang kedua atau yang B. Ask team member or team member for their VC IP address and provide your VC IP address. Do not forget the match address. Oke, kita baca yang step 2. Information will start to down station website. The data will appear in different call protocols. Oke. Yang di step kedua ini saya akan mengetik filter jadi sekarang kita akan berada di tempat di mana kita dapat melakukan dan membuat permintaan ping pada ping pertama. Kita jadi ingatlah, kita akan melakukan ping di mesin kita. Kita melakukan ping ke gateway di field. Jadi ingatlah angka pasti, melakukan ping dark information yang ada dari informasi yang kita kumpulkan tadi. Kita akan ke CMD kita akan melakukan ping ke gateway. Ping dengan IP yang kita tadi catat. Tadi coba kita lihat di sini bisa ping 192.168.242.68. Oke,
information. Nah, di sini juga dia ikut menampilkan di layar sini, dia ikut menampilkan juga. Oke. Jadi kita lihat di sini. Dia menampilkan beberapa permintaan, sekitar 4 permintaan. Jadi saya akan meminimalkannya. Oke, kita akan ke sini. Oke. Jadi di time ini dia menunjukkan waktu atau menunjukkan urutan waktu. Satu ini menunjukkan urutan waktu yang telah berlalu. Jadi kita akan beralih ke satu ke 242 42. Di yang 3.373 ini dia kan menampilkan waktu yang berlalu, sedangkan kita akan ke 376 ini adalah waktu yang tadi, yang barusan. Jadi yang 376 ini dikatakan bahwa ping ini memakan waktu sekitar 3 detik. Search ini IP kita, yang destination ini IP itu sih gateway. Ya, ini IP gateway kita 686868. Di paket pertama, seperti yang dibayangkan adalah permintaan ping, jadi masuk akal bahwa IP sumber berasal dari IP address dan alamat IP. Dan tujuan titik satu tentu saja tercantum di gateway di bawah protokol ICMP. Ini protokol ICMP. Kita juga dapat melihat ke terminal ini yang Ethernet 2. Kita akan mengklik. Nah, di destination ini adalah MAC address. MAC address-nya kita catat saja, MAC address. Jangan kita catat, tapi kita bisa copy. Kita taruh di notepad. Address-nya. Ini adalah MAC address destination. Begini aja. Di bingkai kedua ini, dia akan memberikan informasi tentang alamat MAC sumber dan tujuan. Jadi sumbernya tentu saja dari laptop saya yang cocok dengan itu, dan sekarang di sini kita akan mengatakan oke, kita akan hanya menentukan alamat MAC untuk router. Jadi saya akan benar-benar mencatatnya juga ke notepad, tambahkan router MAC address, lihat MAC address destination-nya. Nih, kita lihat MAC address destination-nya ini sudah. Oke, ke step ketiga. Kita lihat step ketiga. Oke, di MAC address yang ketiga ini capture data. In step 3, assignment
The data that was generated by the ping request on your team member PC Wireshark data is displayed in three sections. One, the top section displays the list of video frames captured with a summary of the IP packet information listed. The middle section lists video information for the frame select in the top four of the screens and paired chapter video 5 protocol layers and 3 the bottom in the top part the screens and paired capture video frames protocol layer. Okay. The layer the raw data is displayed in both hexadecimal and decimal from click the ICM video destination. Oke, tadi kita sudah ping destination atau ini ping IP destinationnya atau ping gateway-nya. Ini sudah keluar seperti ini. Oke. Does the source MAC address match your PC interface? Does the destination address is Wireshark MAC address, host MAC address, the ping and path over your PC? Tadi yang internet 2 destination sudah keluar MAC address interface, terus remember MAC address yang ininya sudah tadi kita tulis di notepad. Sini MAC address, ini MAC address destination atau MAC address destination emang. Oke. Selanjutnya kita akan ketik di sini. ARP, kita ketik ARP. Setelah kita ketik ARP di Wireshark, itu di sini kita akan menunjukkan router. Jadi siapa pemilik ini? Jadi di sini ini menunjukkan di router ini siapa pemilik IP address-nya, terus broadcast di sini. Oh, bukan broadcast tapi cold network. Di destination-nya itu bukan broadcast tapi cold network. Oke, cold network. Terus ini siapa pemilik IP address-nya. Di sini kita memiliki banyak mesin yang berbeda dan itu akan melalui router, terutama jika terhubung ke internet. Jika router terhubung ke internet atau laptop kita terhubung ke internet, jadi yang akan dilakukan router ini adalah membuat tabel alamat MAC address dan bagaimana mereka berhubungan dengan alamat IP yang membuat permintaan semacam ini. Jadi begitulah melalui permintaan ARP. Saya akan kembali mengubahnya ke permintaan ICMP. Oke, CMP. Terus kita ke CMD lagi. Di sini kita ketik ARP. Bentar, ini ada yang salah ya. Kenapa dia ARP? Oke, coba ARP-nya di sini saja. Kita ketik lagi di sini.
Dia memunculkan sama tidak? Tetap saja, berarti kita akan memunculkannya di sini saja di Wireshark. Kita akan membaca di sini how is the MAC is the MAC address of the Ping PC obtained by your PC. Sini dia soalnya kayak bagaimana alamat MAC Ping PC diperoleh oleh PC Anda. Dengan sederhana, alamat MAC PC itu diperoleh melalui ARP. Nah, ini kita melalui ARP. Jadi alamat soal yang B ini, how is the MAC address of the pinged PC obtained by your PC? Jadi jawabannya simple, itu dengan alamat IP yang membuat perintah dengan sangat sederhana. Alamat MAC diperoleh melalui ARP. Jadi kayak how is MAC address is the pinged PC obtained by your PC itu dengan ARP. Oke. Dan ke bagian part 2, capture and analysis remote ICMP data wireside. In part 2, your will ping remote host not on the LAN, and examines the generate that from those things. You will determine what is different about this data from the data examined in part 1. Start capturing data on the interface. Captures. Sorry. Kita ping. Sama seperti ini. Target name, compare host name list, clear host name list, ping this page pin host to stop to continue type control please. Remote. Okay. And fifth, RSJK SJK 46. Oke, kita baca soalnya lagi. Continue. Kita pilih continue with save. Oke. Di situ kita dia akan memulai penangkapan baru atau penangkapan yang lebih fresh. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan memfilter ICMP lagi. Yes, quick, TCP. Selanjutnya kita akan memfilternya lagi dengan ICMP. Oke. Kita akan ke CMD, ketik CLS. Clear. Atau clear. Kita akan melakukan ping ketiga, itu ping titik yahoo.com. Tap.
Ini sudah muncul. Ini kita coba pindahkan ini ke sini biar bisa ya. Oke, ini kita klik terus kita buat kita buka di Word saja, kita sambil mengisi di Word. Bentar. Ya, Bu, edit. Oke. Hmm. Oke, kita close saja ini. Oke. Di sini tadi kita akan mengetik IP address-nya. Bukan ini. Ini dulu deh. Ini dulu IP address Yahoo. Nah, kita akan mengetik IP address Yahoo-nya itu 192 ya. 106 10. Kok tidak ada warnanya? 106. Kita pilih yang destination ini 106 10 titik 236 titik 40. Back address Yahoo-nya tuh kita lihat di sini. Ini MAC address Yahoo-nya. Ini MAC address Yahoo-nya. Oke. 66 6 89
97 80 0264. Oke, selanjutnya kita isi IP address Cisco 106 192 Oke, MAC address-nya tadi sama. Kita salin saja yang ini. Taruh di sini. IP address Google-nya kita ping. Ketik ping di sini. Ketik ping www.google.com. Oke, keluar. Maksimum. Ini kita ambil. Bisa salin saja nggak sih? Taruh di sini. Terus kita ketik manual saja ya. 216 239 38 120. Oke, MAC address Google-nya. Address Google-nya kita lihat. Berbeda lagi. MAC address-nya semua sama. Oke. Selanjutnya sudah sampai MAC address for Google. Tuh akan what is significant about this information? Apa ini sangat signifikan untuk informasi? How does this information different from the local ping information? Oke,
ping lokal diperintah. How does this information differ from the locate ping information recorded in part 1? Re- Reflection question. Why does Wireshark show the actual MAC address of the location host but not the actual MAC address from the remote host? Kita akan ke firewall, grab firewall, control panel. Kita akan system security. Itu cancel. Setelah itu kita advanced security. Advanced setting. Firewall setting advanced security in about rules. Click in about rules. Hmm, Oke, mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.